Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Ibu Noven di pembelajaran matematika untuk kelas 7. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berikutnya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Dan mari kita bersama-sama untuk menyimak pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Baik, pada kesempatan ini kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang operasi himpunan. Masih di bab 2, himpunan. Nah, operasi pada himpunan itu terdiri dari yang pertama, irisan, atau dalam bahasa Inggrisnya intersection. Nah, irisan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya itu merupakan anggota himpunan A yang sekaligus menjadi anggota himpunan B juga. Jadi dikatakan irisan jika anggota-anggota himpunan itu ada yang sama. Dengan notasi pembentuk himpunan, irisan A dan B didefinisikan sebagai, nah, tandanya seperti ini, nah. A, irisan B ini dibaca A, irisan B himpunan A, irisan himpunan B. A dan B. Nah, ini tandanya adalah U dibalik ya, menghadap ke bawah. A irisan B sama dengan himpunan X, di mana X adalah anggota A dan sekaligus anggota B. Kalau misalnya dibuat dalam bentuk diagram Venn, maka gambarnya akan seperti ini. Ada himpunan semesta, di dalamnya terdapat dua himpunan bagian ya, A dan B yang saling beririsan. Nah, tanda yang diarsir hitam ini adalah anggota irisan dari A dan B. Contohnya, jika diketahui K adalah himpunan bilangan prima kurang dari 12 dan L adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8. Tentukan K irisan L dengan mendaftar anggota-anggotanya. Kemudian buatlah diagram Venn-nya dan arsilah daerah yang menyatakan K irisan L. Untuk menjawabnya, maka kita harus menuliskan anggota dari K. K adalah bilangan prima kurang dari 12, berarti K merupakan himpunan 2, 3, 5, 7, dan 11. Kemudian L adalah himpunan bilangan ganjil antara 2 dan 8, maka L adalah 3, 5, dan 7. Anggota K yang sekaligus menjadi anggota L, di sini kita lihat yang sama adalah 3, 5, dan 7, maka K dan L atau K irisan L adalah himpunan dengan anggota 3, 5, dan 7. Untuk membuat diagram Venn-nya serta arsiran untuk daerah yang menyatakan K irisan L, maka kita buat kotak sebagai semesta. Kemudian karena di sini L itu semua bilangan anggotanya adalah anggota dari K, maka posisi letak dari L, lingkaran L itu ada di dalam lingkaran K. 3, 5, 7, sisanya 2 dan 11. Kemudian contoh berikutnya, jika diketahui P adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan Q adalah himpunan 2, 4, 6, 8, tentukan P irisan Q dengan mendaftar anggota-anggotanya. P dan Q kita ketahui ya tadi ya. Nah, sekarang yang sama dari P dan Q adalah 2 dan 4. Maka anggota P yang sekaligus menjadi anggota Q adalah 2 dan 4, sehingga P irisan Q adalah himpunan 2,4. Buatlah diagram Venn-nya dan arsilah dengan daerah yang menyatakan P irisan Q. Maka, karena di sini himpunan P masih tersisa, tidak semua merupakan himpunan Q, atau sebaliknya, maka lingkarannya gambarnya adalah seperti ini. Dua lingkaran atau dua himpunan P dan Q, kemudian yang sama kita tuliskan terlebih dahulu atau irisannya kita tuliskan dulu, yaitu 2 dan 4, baru sisanya dari himpunan P dan himpunan Q. Karena 2 dan 4 adalah irisan, maka yang hanya P saja adalah 1, 3, 5. Kemudian yang hanya Q saja, yang hanya anggota Q saja adalah 6 dan 8. Baik, berikutnya adalah operasi gabungan atau sering disebut dengan union. Gabungan atau di sini union dari himpunan A dan himpunan B merupakan suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B atau juga anggota persekutuan dari A dan B. Artinya semuanya adalah digabungkan. Dengan notasi pembentuk himpunan gabungan A dan B didefinisikan sebagai A gabung B sama dengan himpunan X, di mana X elemen dari A atau X elemen dari B. Ya, jadi X adalah anggota A atau X anggota B. Nah, jika kita gambarkan dalam diagram Venn, di sini ada semesta, kemudian ada dua himpunan yang saling beririsan, maka A gabung B berarti semuanya yang diarsir ini. Artinya himpunan A saja ditambah himpunan B saja dan ditambah dengan
himpunan persekutuan A dan B. Jadi total semuanya ini merupakan union atau gabungan. Nah, untuk memahami tentang gabungan, kita lihat contoh berikut ini. Diketahui E adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10 dan F adalah bilangan asli ganjil kurang dari 10. Nyatakan E gabung F dengan mendaftar anggota-anggotanya. Sebelum kita mendaftar E gabung F, maka kita harus mendaftar dulu himpunan E itu apa saja. Bilangan asli genap kurang dari 10 berarti 2, 4, 6, 8. Bilangan asli ganjil kurang dari 10 adalah 1, 3, 5, 7, 9. Sehingga E gabung F, kita gabungkan semuanya. Kalau ada bilangan yang sama, maka tulis salah satu saja. Sehingga E gabung F sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Buatlah diagram Venn-nya dan hasillah dengan daerah E gabung F. Nah, diagram Venn-nya seperti ini. Dikarenakan E dengan F itu tidak ada yang sama anggotanya atau tidak beririsan dengan kata lain, maka lingkarannya terpisah. E dengan anggota 2, 4, 6, 8 dan F dengan anggota 1, 3, 5, 7, 9. Contoh berikutnya. Diketahui ada K adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. L adalah himpunan 5 bilangan prima yang pertama. Kita daftar anggota K dulu, yaitu 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6 bilangan asli kurang dari 7, dan L 5 bilangan prima yang pertama 2, 3, 5, 7, 11. Yang A nyatakan K gabung L dengan mendaftar anggota-anggotanya, maka gabungannya 1 sampai 11. Sehingga diagram Venn-nya adalah seperti yang tadi ya, yaitu K gabung dengan L. Tetapi di sini karena K dan L ada anggota yang sama, yaitu 2, 3, dan 5, maka kita buatnya adalah ya himpunan yang ada irisannya. Nah, tuliskan irisannya terlebih dahulu atau yang bilangan yang sama pada anggota K dan L, yaitu 5, 2, dan 3 atau 2, 3, 5. Kemudian tuliskan yang di K saja, sisanya 1, 6, 4 dari K, kemudian L juga 7 dan 11. Baik, nah untuk menentukan banyak anggota dari gabungan himpunan, ya gabungan banyaknya anggota, maka kita bisa menggunakan rumus N A gabung B, banyaknya A gabung B sama dengan banyaknya A ditambah banyaknya B dikurang dari gabungan atau irisan, banyaknya irisan A dan B ya. Jadi banyaknya A gabung B bisa kita cari dengan cara banyaknya A ditambah banyaknya himpunan B dikurang banyaknya himpunan gabungan A dan B irisan ya. Baik, keterangannya ini ya, NA B sama dengan banyaknya anggota A gabung B, NA banyaknya anggota A, NB banyaknya anggota B, dan NA irisan B adalah banyaknya anggota A dan B. Contohnya adalah, misalnya ada soal diketahui P 1, 2, 3, 4 dan Q adalah himpunan 2, 3, 5, 7. Tentukan P gabung Q dengan mendaftar anggota-anggotanya, lalu tentukan banyaknya P gabung Q. Tentukan yang berikutnya, jika kita cari banyaknya P gabung Q dengan menggunakan rumus. Yang pertama, P gabung Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya, bilangan yang sama kita tuliskan satu kali, sehingga banyaknya P gabung Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian jika kita menggunakan rumus N dari P gabung Q adalah NP ditambah NQ atau banyaknya P tambah banyaknya Q dikurang banyaknya P dan Q, maka P ini kan ada 4 bilangan, ada 4 anggota, Q juga 4 anggota, sehingga 4 tambah 4 dikurang yang sama irisannya, yaitu ada 2, yaitu 2 dan 3, jadi dikurang 2, hasilnya sama, yaitu 6. Jadi bisa menggunakan rumus jika kamu mencari banyaknya anggota pada gabungan himpunan ya. Kemudian yang ketiga adalah selisih atau difference. Selisih himpunan A dan B atau A dikurang B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Jadi semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Dengan notasi pembentuk himpunan, selisih himpunan A dan B didefinisikan sebagai A dikurang B sama dengan himpunan X, di mana X adalah elemen dari A atau anggota dari A dan X bukan anggota dari B. Sehingga kalau kita gambarkan dalam himpunan, dalam diagram Venn, himpunan ini adalah ada semesta, kemudian ada himpunan A dan himpunan B, kemudian yang dihasil inilah yang menjadi A kurang B, artinya himpunan yang merupakan anggota A tapi bukan anggota dari B, jadi dipotong oleh B.
Contoh, diketahui S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A 1, 3, 4, 7, dan B himpunan 2, 3, 5, 6, 7. Tentukan selisih himpunan berikut, A dikurang B dan B dikurang A. Maka anggota A yang tidak menjadi anggota B atau A dikurang B adalah 1 dan 4. Dari mana? Dari anggota A yang tidak anggota B. Yang anggota B itu kan yang sama 3, kemudian 7 ya, sama 3 dan 7. Maka yang di A yang bukan anggota B adalah sisanya 1 dan 4. Kemudian B dikurang A, maka anggota B ya tinggal dibalik. Kalau tadi kan anggota A yang bukan B, kalau A kurang B. Nah sekarang kalau dibalik B kurang A, maka anggota B yang bukan anggota A atau anggota B yang tidak menjadi anggota A adalah 2, 5, 6. Karena 3 dan 7 sama-sama dengan anggota A. Sehingga B dikurang A adalah 2, 5, 6. Contoh berikutnya ya, diketahui P semua faktor dari 15, maka P adalah 1, 3, 5, dan 15. Kemudian Q adalah bilangan asli kelipatan 4 yang kurang dari 20, maka Q anggotanya 4, 8, 12, dan 16. Dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, tentukan himpunan berikut ini. Nah, dari P dan Q ini kita bisa juga membuat diagram Venn. Kalau di dalam diagram Venn ini terlihat bahwa P dan Q tidak punya irisan, karena tidak ada bilangan yang sama pada P dan Q. Sehingga P irisan Q itu tidak ada karena tidak saling berpotongan atau tidak saling beririsan. Sehingga jawabannya yang A adalah himpunan kosong atau O dicoret. Kemudian P dikurang Q, maka P dikurang Q karena Q tidak sama sekali bersinggungan dengan P, maka P dikurang Q adalah P utuhnya, yaitu 1, 3, 5, 15. Kemudian Q kurang P berarti juga sama karena tidak beririsan, maka sama dengan Q, yaitu 4, 8, 12, dan 16. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Dari diagram Venn di samping, tentukan selisih himpunan berikut. S dikurang P dan Q, S dikurang P gabung Q, dan P gabung Q dikurang P irisan Q. Nah, irisan Q itu kan CD, ya kan? Kemudian S dikurang CD, berarti kan S dikurang CD, berarti himpunan S yang bukan CD. Maka S dikurang P irisan Q adalah S dikurang CD. Sisanya adalah A, B, C, F, G, H, I, J. Kemudian yang B, ini ketuker ya, yang C dulu kecualian. Yang B, S dikurang P gabung Q sama dengan S gabung Q, P gabung Q berarti kan ini dengan ini ya. A, B, C, D, E, F, G. Sehingga S dikurang A, B, C, D, E, F, G. Sehingga sisanya adalah H, I, J. Yang di luar ini saja karena ini mengurangkan. Kemudian P gabung Q dikurang P irisan Q. Berarti P gabung Q itu kan tadi A, B, C, D, E, F, G dikurang dengan C, D, maka hasilnya adalah A, B, E, F, G. Oke. Kemudian komplement, yang terakhir adalah komplement atau komplement. Komplement dari himpunan A adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A. Jadi menghafalnya kalau komplement itu yang bukan anggota A. Misalnya komplement dari A berarti yang bukan A, komplement dari B berarti yang bukan D yang ada di semesta, komplement D berarti yang bukan D yang ada di semesta. Nah, dengan notasi pembentuk himpunan dapat dituliskan A aksen atau sering juga ditulis di sini A ada pangkat C ya, komplement. A aksen atau A pangkat C sama dengan atau disebut juga dengan komplement A adalah himpunan X di mana X bukan A dan X anggota X. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka yang diarsir adalah yang di luar himpunan. Artinya yang bukan A, tetapi yang ada di semesta. Baik, contoh, diketahui S sama dengan bilangan 1 sampai dengan 10. A adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. B adalah 1, 2, 3, 6. Nyatakan A aksen gabungan dalam kurung A irisan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama, A aksen gabung A irisan B, maka A aksen adalah himpunan S yang bukan A. Berarti dikurangi 1, 3, dihapus 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka A aksen adalah 2 atau A komplement adalah 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian digabung dengan A irisan B. A irisan B berarti yang sama A dengan B. Yang sama di A dan B berarti 1 dan 3. Maka digabung dengan 1 dan 3. Karena digabung, maka dijumlahkan semuanya ditotal jadi 1. Hasilnya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian B, buatlah diagram Venn-nya dengan memberi arsiran. Nah, langkah-langkah membuat diagram Venn-nya adalah yang pertama kita gambar dulu A aksen. A aksen, pertama kita gambar semuanya dulu. Nah,
semesta, kemudian himpunan A dan himpunan B beririsan 1,3. Berarti di sini 1,3, kemudian sisanya A, kemudian sisanya B, kemudian yang ada di semesta tapi tidak ada di A dan B. Setelah itu kita arsir di mana A aksen atau komplement A atau bukan A. Berarti yang A tetap di warna, yang selain A kita arsir. Kemudian digabung dengan A dan B. Nah, A dan B adalah yang di tengah ini ya. Nah, A dan B adalah yang di tengah ini. Sehingga hasilnya adalah, nah digabung, maka yang diarsir adalah ini yang di luar ditambah dengan yang irisan. Jadi dikurangi dengan yang 5, 7, 9 yang A saja. Hasilnya berarti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 jika kita urut. Baik, itu untuk hari ini. Semoga penjelasan hari ini dapat semakin menambah wawasan kamu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan Tuhan memberkati.